adik-adik, selamat pagi. Wah, hari ini hari Minggu lagi ya. Kalian pasti rindu kan beribadah kepada Tuhan. Jadi hari ini Lause mengajak kita semua untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi sebelum itu kita akan lipat tangan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan beribadah. Tuhan berkati kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini Lause mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Sambil bertepuk tangan. Kita akan mengangkat lagu pujian kedua, yaitu Setinggi-tingginya Langit. Mari kita mengangkat lagu pujian ini dengan semangat. Sambil bertepuk tangan, kita nyanyikan Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik, sekarang kita akan memasuki mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita siapkan hati kita angkat pujian Kasih-Nya Seperti Sungai. Kita nyanyikan lagu ini dengan serius. Seperti sungai di hatiku.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan siapkan hati kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada zaman dulu, di satu tempat berkumpullah para orang sakit. Orang sakit ini aneh karena dia tidak boleh tinggal di perkemahan. Dia tidak boleh tinggal di rumah dan tidak boleh bergaul dengan orang-orang, sebab penyakitnya ini penyakit yang kotor, penyakit yang najis, penyakit yang dianggap berdosa pada waktu itu. Nah, adik-adik, sakit apa kira-kira dia? Mereka semua adalah orang yang terkena sakit kusta. Kasihan ya, orang kusta itu kalau dia berjalan nggak boleh lihat orang, harus nunduk, dan dia berkata, najis, najis. Dia berkata najis. Kasihan ya, bajunya compang-camping, rambutnya harus terurai, mukanya harus ditutupi, baunya luar biasa. Dan yang lebih menyedihkan, dia nggak boleh pulang ke rumah. Suatu kali mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus akan lewat di situ. Maka mereka berunding dan berkata, ayo kita undang Tuhan Yesus, kita panggil. Tapi temannya ada yang berkata, kita ini kotor, kita ini najis, mana mau Tuhan tolong kita. Jangan-jangan dia takut sama kita. Tapi ada yang berkata, tidak, kita harus berseru kepada dia, karena dia bisa menyembuhkan kita. Nah, akhirnya mereka benar, adik-adik. Mereka bersama-sama ketika Tuhan Yesus mau datang, mereka akan memanggil dari jauh, karena mereka tahu dirinya adalah orang kusta. Tuhan, sembuhkan penyakit saya Tuhan. Saya mau pulang melihat istri dan anak saya ya Tuhan. Hai teman-temanku, perlihatkanlah dirimu ke imam-imam sana. Ketahuilah, kamu pasti akan sembuh. Pergilah. Wah, mereka berlari. Wah, mereka kenceng. Dan di tengah perjalanan ketika mereka lari, mereka masing-masing melihat keadaan tubuhnya. Dan penyakit kustanya mulai hilang. Wah, penyakit kusta ini hilang. Wah, saya bisa pulang bertemu dengan istri dan anak saya. Yes. Wah, mereka senang penyakit kustanya sembuh. Satu orang kusta itu dia memanggil temannya untuk datang kembali kepada Tuhan Yesus. Hey, Kita harus berbalik.
Kita harus berterima kasih kepada Yesus. Dia telah menolong kita. Nanti saja. Aku mau pulang. Ya udah, aku pergi berterima kasih dulu. Anak-anak, hanya satu yang mau datang pulang ke Tuhan Yesus. Tuhan, Hei, terima kasih Tuhan. Penyakit kusta saya sudah sembuh ya Tuhan. bukankah kamu tadi jumlahnya 10 orang? Sisanya pulang ke rumah Tuhan. Oh, imanmu telah menyelamatkanmu. Nah, adik-adik atau anak-anak di rumah, tadi 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan, tetapi hanya satu orang yang kembali kepada Tuhan untuk hanya bilang berterima kasih karena dia sudah disembuhkan. Wah, baik sekali ya orang kusta ini yang sudah sembuh. Dia tahu bagaimana dia mengucap syukur dan berterima kasih. Nah, kita tahu nggak pernah kita tidak pernah berkata terima kasih, atau kita dikasih sesuatu sama orang tua kita tidak bisa bilang terima kasih. Kita ditolong Tuhan, kita bisa tidur, kita bisa bangun, kita bisa sehat. Pernah nggak kita bilang terima kasih sama Tuhan? Seringkali kita lupa kalau segala kehidupan kita, anak-anak di rumah dan Pak Andreas dan orang kusta ini adalah semua kita hidup karena pertolongan Tuhan, karena kasih Tuhan. Maka itu setiap hari kita harus bisa bersyukur, kita harus bisa berterima kasih sama Tuhan. Kita bisa bangun tidur, kita ngomong Tuhan terima kasih. Di tengah corona ini kita masih bisa sekolah, masih bisa sehat, masih bisa makan, masih bisa kumpul sama papa mama. Itu kita harus berterima kasih sama Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak berkata terima kasih sama Tuhan. Lihat, Tuhan berkenan atas kehidupannya karena dia tahu bagaimana mengucap terima kasih. Nah, mari anak-anak, Pak Andreas mengajak semua anak-anak sekolah minggu, khususnya di Gereja Kristen Kalamuru Panjang dan Batam, dan dimanapun kamu berada, mari kita belajar berterima kasih kepada Tuhan. Karena mengucap terima kasih itu kita sadar dan kita tahu bahwa Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang memelihara kita, dan Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kita sampai saat ini. Ya, jangan lupa kita harus bilang, oh kamsa ya Tuhan, kamsa ya so, thanks Tuhan, begitu ya. Nah, kita harus belajar seperti itu. Nah, kita akan membaca ayat hafalan ya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Gampang kan? 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka seharusnya kita berterima kasih sama Tuhan. Karena Tuhanlah hidup anak-anak, hidup Pak Andreas dipelihara oleh Tuhan. Ya, ayo kita akan berdoa. Kita sudah belajar satu hal, yaitu tentang terima kasih. Semua lipat tangan anak-anak yang di rumah, ya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengajar kami untuk bagaimana kami berterima kasih. Seringkali kami lupa, bahkan tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada Engkau. Padahal ketika kami hidup dalam dunia ini, semua adalah pemberian Tuhan. Kami tidak bisa bernapas kalau Tuhan tidak izinkan. Kami tidak bisa hidup kalau Tuhan juga tidak izinkan. Semua karena pemeliharaan Tuhan, semua karena Engkau saja. Untuk itu ajari kami meskipun kami masih kecil untuk melihat campur tangan Tuhan, dan kami bisa mengucap syukur dan kami mengucapkan terima kasih buat segala apa yang sudah Kau perbuat untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari Minggu ini yang mengajar kami untuk senantiasa berterima kasih kepada Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Nah, pinter. Jangan lupa ya, setiap hari, setiap waktu kita harus berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi hidup anak-anak dan hidup kita semua. Bye-bye, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ayo